Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Madania dari Fakultas FMIPA Stambuk 2019. Di sini saya akan sedikit meresum buku Fikih Dakwah penulis Syekh Mustafa Mas'ud. Isi dari buku tersebut menjelaskan tentang dakwah. Nah, apa sih itu dakwah? Dakwah ialah kegiatan yang bersifat seruan atau ajakan untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akidah, syariat dan akhlak Islam. Nah, perlu kita ketahui, dakwah itu memiliki beberapa macam. Yang pertama, dakwah fardiyah, di mana dakwah yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan jumlah yang terbatas. Itulah dakwah fardiyah. Yang kedua itu dakwah ammah, dakwah melalui lisan dari satu orang ke orang yang lebih banyak dengan tujuan memberi pengaruh. Ketiga, dakwah bilisan, di mana dakwah ini yang dilakukan secara langsung menggunakan lisan dan interaksi langsung antara pendakwa dan pendengar. Yang keempat, dakwah bitadwin, di mana dakwah ini tidak secara langsung namun menggunakan perantara seperti tulisan, TV, kitab-kitab, media sosial dan lain-lain. Yang kelima, dakwah bil hikmah, di mana dakwah ini lebih baik dari dakwah sebelumnya. Karena apa? Karena pelaksananya yang sangat memperhatikan pendengar atau umat Islam atas apa yang sudah disampaikan pendakwah, agar bisa dilakukannya dan membawa ke yang lebih baik tanpa paksaan. Itulah dakwah bil hikmah. Selanjutnya itu karakteristik dakwah. Ada 8 poin karakteristik dakwah. Karakteristik yang pertama adalah tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana maksud dari tujuan ini adalah niat ingin berdakwah itu karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena manusia. Yang kedua, tugas, di mana tugas berdakwah ini jauh lebih berat dibandingkan tugas-tugas yang lain. Karena apa? Karena tanggung jawab seorang pendakwah itu sampai ia meninggal. Yang karakteristik yang ketiga yaitu filosofi tim sepak bola. Karakteristik yang keempat itu amanah, harakah, dan zahira, di mana amanah ini dapat diartikan sebagai umum dan dakwah itu bersifat universal. Karakteristik yang kelima, jalannya sukar dan panjang. Maksudnya ialah pendakwah itu tidak mudah, pendakwah itu tidak cepat, pendakwah itu mengalami yang namanya kesulitan, cemoohan, cacian. Tapi apa? Tapi hasil dari dakwah itu ya adalah surganya Allah Ta'ala. Jadi kita jangan anggap remeh dakwah itu. Karakteristik yang keenam, pengusungnya sedikit. Maksud dari pengusungnya itu adalah pengikut ataupun teman-teman yang sedikit yang ingin
tahapan yang memperkenalkan, menggambarkan dan menyampaikan dakwah tersebut kepada orang ramai. Tahapan yang kedua ialah tahapan yang menyiapkan pendakwa untuk mendidik. Mereka dipilih dari golongan yang telah menyeru seruan dakwah. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan pelaksanaan tanfiz, ialah tahapan pelaksanaan, beramal, berusaha untuk mencapai tujuan. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dakwah. Nah, ketiga marhala atau tahapan tersebut haruslah terlaksana secara gandengan sebagai bagian rencana kebaikan. Tidak bisa langsung berdakwah dan berbicara tanpa dibentuknya terlebih dahulu tahapan-tahapan tersebut. Selanjutnya yaitu rintangan dakwah. Ada 4 macam rintangan dakwah. Yang pertama, adanya manusia berpaling dari dakwah. Nah, apa sih maksudnya? Maksud dari ini adalah seseorang atau teman yang tidak mau diajak ke dalam kebaikan. Contohnya tidak mau diajak untuk sholat berjamaah, tidak mau membaca Al-Quran. Nah, cara kita atau tindakan kita yang harus kita lakukan untuk menangani orang yang seperti ini, yang pertama itu melalui lisan kita. Melalui lisan kita ini kita menasihati dia dengan cara yang baik, gitu kan. Nah, apabila sudah kita nasihati tapi dia tidak berubah, cara selanjutnya yaitu melalui tingkah laku kita yang bisa dijadikan contoh untuk mereka, gitu kan. Karena apa? Karena kita tidak tahu tingkah laku yang mana yang dapat yang bisa mereka contoh gitu, untuk melakukan kebaikan. Kemudian apabila mereka tidak bisa juga melihat tingkah laku kebaikan kita, maka tahapan yang ketiga yaitu melalui doa. Kita bisa mendoakan saudara muslim kita, semoga dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Karena mungkin saja setelah kita doakan, Allah dapat membolak-balikkan hati mereka. Karena Allah adalah Tuhan yang dapat membolak-balikkan hati hambanya. Yang kedua yaitu ejekan penolakan. Dulu Rasulullah SAW saat ingin melintasi jalan menuju masjid, Nabi mendapatkan ejekan, olokan, cacian, makian serta lemparan kotoran unta. Tetapi Nabi tidak pernah merasa marah, tidak mengeluh. Itu yang harus kita contoh dari teladan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itulah perilaku itu yang harus kita contoh dari Nabi. Selanjutnya yaitu penyiksaan, di mana dulu Rasulullah SAW gak pernah lepas dari yang namanya penyiksaan oleh orang-orang kafir. Kemudian yang keempat, harta, tahta, dan keluarga. Nah, keempat itu adalah rintangan. Selanjutnya strategi dakwah masa kini. Yang pertama, jangan sampai jauh dari Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena Al-Quran dan hadis adalah petunjuk pedoman hidup kita di dunia, saat di dunia. Dan Al-Quran juga sudah mengajarkan bagaimana kita hidup di dunia ini dan untuk akhirat nanti. Jadi jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul. Yang kedua, ikut mentoring atau halaqah. Jadi strategi yang kedua itu ikutlah mentoring. Karena apa? Dalam mentoring kita bisa mendapatkan teman-teman yang soleh, teman-teman yang soleh
perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya beliau berkata, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Dari ungkapan ini dapat kita simpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap ibadah itu haruslah menuju kepada sunnah Rasul, yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan. Yang ketiga itu madinul khuluq, yang atau akhlak yang kokoh, merupakan sikap berperilaku yang harus dimiliki setiap muslim, baik dalam hubungan kepada Allah maupun kepada makhluk. Yang keempat itu qaulul jismi atau perbuatan jasmani. Suatu pribadi muslim yang harus ada yaitu kekuatan jasmani gitu, yang harus yang berarti gitu kan, memiliki seseorang muslim itu memiliki daya tubuh yang kuat, daya imun yang kuat juga, sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam gitu, agar ajaran Islam bisa secara optimal. Kemudian yang kelima itu mustaqaful fikri atau intelek dalam berpikir, dan salah satu sisi pribadi muslim yang penting itu karena itu sifat Rasul adalah fatanan atau cerdas. Dalam Islam tidak ada satu perbuatan yang harus kita lakukan kecuali harus dimulai dengan aktivitas berpikir, karena seseorang muslim itu harus memiliki wawasan keislaman yang luas. Yang keenam, mujahadul binafsihi, yang artinya berjuang melawan hawa nafsu gitu kan. Jadi salah satu kepribadian yang harus ada pada setiap muslim yaitu melawan hawa nafsu, karena setiap manusia itu memiliki kecenderungan gitu kan pada yang baik dan yang buruk gitu. Jadi bagaimana sih cara kita seorang muslim untuk melawan hawa nafsu, yaitu dengan cara kesungguh-sungguhan kita memang ingin menjauhkan diri kita dari hawa nafsu yang buruk gitu. Karena kesungguhan itu akan melawan hawa nafsu itu dengan sendirinya. Yang ketujuh itu harisuan ala wakti, yang artinya pandai menjaga waktu. Seseorang muslim itu harus pandai-pandai atau mengontrol atau memanajemen waktunya dengan baik, karena waktu adalah faktor yang penting bagi manusia. Jadi karena itu kan setiap muslim itu amat dituntut untuk mengatur waktunya dengan baik, sehingga waktu yang udah berlalu itu tidak ada yang sia-sia. Yang kedelapan, munajahamun fi syuhinihi, yang artinya teratur dalam sesuatu urusan gitu kan. Jadi kepribadian seseorang muslim itu yang diletakkan oleh Al-Quran itu maupun Sunnah. Karena itu dalam hukum Islam, baik yang berkaitan dengan masalah ubudiyah maupun muamalah, haruslah diselesaikan dengan dilakukan dengan baik dan teratur gitu kan. Ketika sesuatu urusan ditangani secara bersama-sama, maka diharuskan bekerja sama dengan baik sehingga Allah menjadi cinta kepada kita. Kemudian yang kesembilan, qadirun al-kasbi, yang artinya memiliki kemampuan urusan sendiri atau mandiri. Jadi yang harus ada juga pada seorang muslim itu adalah kemandirian gitu kan. Karena sesuatu kemandirian ini sangat penting gitu untuk mempertahankan kebenaran dan berujung menegakkannya baru bisa dilaksanakan manakala seseorang itu memiliki kemandirian. Yang ke-10 itu nafiun lil ghairi, yang artinya bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Kata Rasul, orang yang paling baik adalah orang yang dapat